Seperti inilah rekaman video amatir warga saat terjadinya aksi bentrokan di sebuah pabrik hebel di Jalan Raya Bandung, Desa Hegarmana, Cianjur, Jawa Barat. Kedua kelompok yang terlibat bentrokan merupakan karyawan pabrik dan warga setempat dengan kelompok yang diduga asal Ambon yang tengah kuasai area lahan pabrik. Selain dipicu adanya sengketa lahan, juga adanya sikap intimidasi dari kelompok tersebut yang melakukan pengusiran dan pengancaman kepada karyawan. Tak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh kelompok tersebut, warga yang dibantu warga setempat melakukan aksi perlawanan dan mencoba masuk untuk menanyakan nasib kerja ke depannya. Namun ditahan hingga akhirnya gerbang didobrak dan bentrokan pun pecah tak terhindarkan. Bahan masih ada lah 15 mol. Nah dia nyuruh keluar. Kan nggak tahu, pastinya nggak tahunya bagaimana. Gitu. Kenapa Kang? Nggak kenal, orang gede-gede masuk ke dalam. Jam berapa itu Kang? Orang-orang ya keluar, datang dari angkot adalah 3 mobil ya, kurang lebih 5 mobil. 5 orang yang masuk cuma ada sengketa antara para pihak dan untuk menjaga itu makanya kita amankan. Dan tadi ada dari warga masyarakat dan juga dari pihak yang bersengketa melakukan upaya untuk kemudian mengambil alih kembali. Aksi bentrokan tersebut berhasil dilerai setelah petugas kepolisian menerjunkan puluhan personil penuh ke lokasi kejadian. Sebanyak 50 anggota kelompok yang kuasai pabrik diamankan petugas untuk menghindari bentrokan semakin memanas dan meluas. Akibatnya 1 orang petugas kepolisian Polres Cianjur mengalami luka robek di pelipis akibat terkena lemparan batu. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Itu kan barang bukti kamu sini. Ya udah ada. Nggak usah udah pegang. Pengendara motor ini emosi dan tidak terima mendapatkan sanksi tilang. Itu kan barang bukti kamu sini. Ya udah ada. Ia pun langsung membuang surat tilang sambil berujar memiliki rekan anggota polisi yang bertugas di Polda Metro. Namun petugas tidak tinggal diam dan mengadang pelaku yang akan melarikan diri. Pelaku lalu menyerahkan kembali surat tilang kepada pelaku. Betul, tadi ada oknum pengendara roda 2 yang nggak mau ditilang, dia agak sedikit arogan. Dia mengatasnamakan ada backingan oknum di Polda Metro Jaya. Tapi udah kami tilang, untuk lembar birunya udah kami serahkan. Tapi tadi emang sempat dibuang, tapi akhirnya bisa diterima sama dia. Peristiwa tersebut terjadi saat Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan melakukan razia jalur busway di ruas Jalan Gatot Subroto, kawasan Senayan pada Jumat siang. Puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 terjaring razia karena nekat masuk ke jalur busway. Dari Jakarta dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Dari rekaman kamera CCTV milik apartemen Kemang View di daerah Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat seorang pria yang diduga dalam kondisi mabuk melakukan penyerangan dan pemukulan terhadap seorang petugas keamanan apartemen. Pelaku pun terus mengejar petugas satpam hingga ke dalam ruangan lobi apartemen. Selain melakukan pemukulan, rekan pelaku juga melakukan intimidasi ke sejumlah penghuni dan petugas apartemen, bahkan pelaku juga sempat merusak tempat sampah yang ada di dalam apartemen. Kejadian tersebut bermula saat korban tengah membeli obat anti nyamuk, pelaku yang tengah duduk di taman tiba-tiba langsung hadang dan melakukan pemukulan kepada korban dengan menggunakan batu. Ini mungkin bisa dia motif dendam, bisa jadi, atau apa, mereka mungkin tidak suka keberadaan kita di sini security, karena kita kan selalu menjalankan tugas. Kalau misalnya di dalam lobi ataupun di dalam lift nggak boleh merokok atau apa, kita sering tegur, dan secara tegurnya pun secara baik-baik. SOP aja seperti yang biasanya, hanya mereka yang mungkin tidak suka ditegur sama kami. Dalam kondisinya mungkin mabuk juga. Diketahui kasus tindakan kekerasan dan intimidasi di apartemen Kemang View ini bukan hanya pertama kali terjadi. Bahkan sebelumnya pihak kepolisian Polda Metro Jaya juga pernah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Pemirsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas 5 di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Partai berlogo banteng ini akan menentukan strategi pemilihan kepala daerah hingga arah politik nasional. Rakernas ini tanpa kehadiran Presiden Joko Widodo dan putranya Gibran Rakabuming Raka. Lebih dari 4.800 peserta hadir dalam Rakernas kelima PDIP di Ancol. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengatakan pemilu 2024 khususnya Pilpres merupakan terburuk dalam sepanjang sejarah. Alasan terburuk dari terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Berani apa tidak? Takut apa tidak? Nah gitu dong, berani. Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Akibat apa? Kecurangan secara struktur, sistematis dan masif yang disebut TSM. Dalam pidato politiknya, Megawati juga menyebut PDIP tempat orang-orang yang mantap, tidak goyang-goyang. Selain itu, Mega juga menggoda putrinya Puan Maharani untuk menjadi ketua umum PDIP selanjutnya. Terus kalau di kita ada Mbak Puan. Mbak Puan, saya bilang pada Mbak Puan sebagai ketua DPR, wah pergi ke luar negeri terus. Tapi itu kerja loh, bukannya jadi turis. Jadi saya kalau beliau pamit kemarin ikut di Bali, lalu kapan itu ke Meksiko. Jadi terus saya bilang gantianlah sama saya deh yang jadi anggota ketua DPR. Kamu yang jadi ketua umum. Sebenarnya orang tuh mestinya senang sama PDI Perjuangan, tapi pada kenyataannya memang susah. Karena apa? Orang-orang yang berani di PDI Perjuangan tuh hanya orang yang mantap, tidak goyang-goyang, saudara-saudara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, sejumlah tokoh partai hadir pada hari pertama Rakernas PDIP, mulai dari Ganjar Pranowo, Mahfud MD, hingga Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menggelar rapat kerja nasional 5 hari pertamanya di Beach City International Stadium Jakarta pada Jumat kemarin. Rakernas digelar untuk menentukan sikap PDIP terhadap pemerintahan ke depan, termasuk membahas poin penting yang menyangkut kinerja kepartaian. Sejumlah tokoh turut hadir, diantaranya mulai dari calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, hingga kader PDIP, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Hadir pula para petinggi partai koalisi Ganjar Mahfud seperti Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, Sandiaga Uno, hingga Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo. Dalam kesempatan tersebut, secara pribadi Ganjar Pranowo menyatakan akan tetap teguh pada pilihannya untuk tidak bergabung dalam pemerintahan periode 2024-2029. Tidak akan bergabung dengan pemerintah. Jadi ada yang menerjemahkan kemudian oposisi. Masa individu gitu, enggak. Itu sikap Ganjar pribadi. Nah, sikap partai lah yang akan dirumuskan pada hari ini, maka kita akan menunggu nanti. Sementara Ahok sempat mengatakan bahwa dirinya mengikuti Rakernas ini sebagai undangan serta menunggu arahan dari DPP PDI Perjuangan apakah akan maju pada Pilkada DKI Jakarta atau Sumatera Utara. Bahwa kita harus disiplin dalam berorganisasi. Nah kalau kita disiplin, tentu di dalam istilah yang dipakai oleh PDI Perjuangan, ya tentu ditugaskan. Ya. Setiap kader ditugaskan tentu harus menerima, kerjakan dengan baik. Rakernas PDIP digelar pada 24 Mei hingga 26 Mei 2024.
Dari Jakarta, Jen Cahyani Nata Arman Dede News melaporkan. PDIP kembali mengungkapkan alasan tidak mengundang Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Mereka tidak diundang ke Rakernas PDIP 5 di Jakarta karena dinilai telah melanggar konstitusi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP untuk pertama kalinya tidak mengundang Presiden Jokowi di Rakernas dalam 1 dekade terakhir. Ketua Steering Komite Rakernas 5 PDIP Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan alasan tidak mengundang Presiden Jokowi dan Gibran karena dianggap melanggar konstitusi dan tidak sesuai dengan sikap PDIP yang kokoh melaksanakan konstitusi. Apabila ada di antara kita anggota partai yang kemudian melanggar konstitusi, melanggar etika dan moral, maka dia sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan, karena sudah bertentangan bukan hanya pada ADART partai, tapi pada konstitusi negara. Karena alasan itulah maka PDIP hanya mengundang kader-kader partainya. Sementara di luar internal ada sejumlah unsur yang dianggap sahabat partai, para akademisi, dan juga budayawan. Perbedaan arah dukungan politik ditenggarai menjadi penyebab retaknya hubungan antara Jokowi dan PDIP. Retaknya hubungan semakin dipertegas dengan sikap PDIP yang tidak mengundang Jokowi pada Rakernas kali ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara tidak diundang ke Rakernas PDIP 5 di Jakarta, Presiden Joko Widodo lebih memilih mengisi libur panjangnya tahun ini dengan mengunjungi Istana Negara, Gedung Agung Yogyakarta. Warga dan wisatawan tampak memadati untuk menyapa Presiden Joko Widodo. Sementara sorenya, ratusan warga di kota Yogyakarta rela antri dalam pembagian bantuan sembako dari Presiden Jokowi. Inilah momen Presiden Jokowi bersepeda di halaman Istana Presiden, Gedung Agung Yogyakarta. Presiden Jokowi lebih memilih bersepeda ditemani kedua cucunya. Suasana Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta tampak dijaga oleh TNI Polri dan Pas Pampres. Sejak pagi, warga maupun wisatawan telah memadati lokasi di depan Istana Negara hanya untuk bertemu Presiden Jokowi. Sehat selalu. Saya melihat Tadi dari jam berapa? Saya ya dari pagi, saya jualan. Oh, jualan. Ya. Sementara sore harinya ratusan warga di kota Yogyakarta rela antri dalam pembagian bantuan sembako dari Presiden Joko Widodo. Warga mengaku senang mendapatkan sembako dari Presiden Jokowi yang berisi beras, minyak goreng, gula pasir, teh, dan biskuit. Harapannya ya sehat selalu. Saya melihat senang banget ya. Untuk keluarga, untuk ibunya, untuk anak-anak. Nanti untuk apa aja? Buat keluarga. Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka memang tidak diundang untuk Rakernas PDIP 5 di Jakarta. Mereka tidak diundang ke Rakernas karena dinilai telah melanggar konstitusi. Begitu juga warga berharap Presiden Jokowi sehat selalu dan rakyat Indonesia juga makmur. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo telah resmi mendukung Hovifah Emil Dardak pada Pilgub Jawa Timur 2024 mendatang. Kedua tokoh ini diapresiasi sebagai gubernur dan wakil gubernur yang membawa banyak kemajuan di Jawa Timur. Selama memimpin Jawa Timur periode 2019 hingga 2024, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak hingga 3,58%. Keberhasilan selama kepemimpinan dua tokoh ini mendapat apresiasi dari Partai Perindo dengan memberikan dukungan pada Pilkada serentak 2024 mendatang.
Wakil Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo juga mengapresiasi kedua tokoh ini. Khofifah Emil dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mensejahterakan masyarakat Jawa Timur dengan berbagai program, yang salah satunya adalah UMKM. Bagaimana menghadapi bonus demografi bersama-sama dan berpihak kepada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dan tentunya terhadap UMKM. Itu yang akan menjadi perhatian kami, dan oleh karena itu atas arahan juga Ketua Umum, kita akan siap mendukung pemenangan dari Ibu Khofifah dan Mas Emil ke depannya. Dukungan dari Partai Perindo ini menambah kekuatan bagi pasangan Khofifah Emil untuk bersama menjalani sinergitas dalam melanjutkan pembangunan di Jawa Timur 5 tahun mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Polres Jakarta Barat mengungkap motif pembunuhan seorang imam musola di Pesingkar dan Kedoya, Jakarta Barat. Tersangka sakit hati lantaran rasa cintanya terhadap cucu korban tidak ditanggapi baik oleh korban. MGS alias Galang, warga Parung Bogor, Jawa Barat, hadir dalam gelar perkara Satreskrim Polres Jakarta Barat. Dalam gelar perkara, polisi mengungkap motif pemuda 24 tahun itu membunuh seorang imam musola bernama Ustadz Muhammad Saidi dipicu rasa sakit hati. Korban tidak menyambut baik rasa cinta tersangka kepada cucu korban. Pelaku yang pernah bekerja sebagai satpam di Pasar Kedoya Kebonjeruk mengenal cucu korban yang bekerja di toko emas di pasar yang sama. Tersangka lalu datang ke rumah cucu korban, tetapi tidak mendapat tanggapan baik dari korban. Pelaku telah merencanakan pembunuhan dengan mengamati kegiatan korban dan membeli sebilah pisau secara online. Pelaku melancarkan aksinya saat korban sedang mengambil wudhu untuk sholat subuh di musala. Dalam kegiatan berkunjung atau bertamunya, pelaku mendapatkan sambutan ataupun perlakuan yang kurang baik kalau menurut pelaku, atau terkesan seperti merendahkan pelaku, sehingga pelaku merasa sakit hati dan berencana untuk melakukan aksi pembunuhan tersebut. Pelaku dapat ditangkap petugas setelah memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana mati. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sempat dirawat selama 3 bulan Aldelia, bocah perempuan asal Padang Pariaman yang berusia 11 tahun yang mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya meninggal dunia. Korban terbakar karena kesengajaan temannya yang menyiramkan bensin saat membakar sampah di sekolahnya. Aldelia Rahma, seorang bocah perempuan berusia 11 tahun, warga Korong, Kota Kaciak, Nagiri 3 Koto, Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, menghembuskan nafas terakhir di RSUP M. Jamil Padang setelah dirawat lebih kurang dari 3 bulan. Kejadian berawal pada 23 Februari lalu saat Aldelia melakukan gotong royong bersama murid SD lainnya di sekolah. Ketika membakar sampah, salah seorang siswa menyiram bensin ke tubuh Aldelia. Tak lama kemudian api dengan sekejap membakarnya. Dalam keadaan panik, Aldelia lari menyelamatkan diri ke WC sekolah. Namun sayang, pada saat itu WC dalam keadaan terkunci. Aldelia kemudian lari ke arah kelas untuk mencari bantuan yang kemudian diketahui gurunya. Pasca kejadian, Aldelia sempat dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Lubuk Basung Agam dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit M. Jamil Padang. Di Rumah Sakit M. Jamil, Aldelia dirawat intensif selama 1 bulan dan dipulangkan untuk dilakukan rawat jalan. Karena anak ini sakitnya apa ada ya, dia lari ke kamar mandi. Dia lari ke kamar mandi itu tahu kamar mandinya tutup. Kemudian dia lari lagi ke depan ke kelas, nyampe di sana baru teriaklah murid-murid dan guru-gurunya itu. Setelah dia teriak itu, dia lihat nih disuruh guling-guling ke tanah buat memadamkan api. Kemudian datang guru olahraganya, dibantu buat memadamkan api. Setelah padam, lalu dibawa ke puskesmas terdekat.
Karena tidak puas dengan pihak keluarga tersangka, pihak sekolah dan rumah sakit yang dianggap tidak memberikan pelayanan semestinya, keluarga korban kemudian menempuh jalur hukum. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga Peggy Setiawan meyakini bahwa polisi salah tangkap. Keluarga bersikukuh saat pembunuhan terjadi tahun 2016 silam. Peggy berada di Bandung. Sementara seorang saksi kunci buka suara dan mengaku melihat dan mengenali para terpidana dan DPO. Keyakinan pihak kepolisian salah tangkap disampaikan Ibunda Peggy Setiawan. Ditemui di rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Ibu Peggy menyebut saat kejadian pada bulan Agustus 2016, Peggy sedang bekerja di Bandung sebagai kuli bangunan. Ibu Peggy mengungkapkan pada tahun 2016 lalu, polisi juga telah melakukan penggeledahan dan membawa 2 sepeda motor milik Peggy dan adiknya. Sedangkan pada penggeledahan beberapa hari lalu, polisi menyita dokumen berupa ijazah, STNK, dan fotokopi KTP Peggy. Ya, suruhnya datang. Kalau ia Peggy tidak ikut terlibat gitu aja. Pas saya kan enggak ada surat panggilan. Kata majikan saya, ada surat panggilan enggak, ada surat penangkapan enggak. Kata saya enggak ada, Bu. Ya udah, enggak usah, katanya gitu. Adem aja gitu ya. Adem udah sampai sekarang. Sementara seorang saksi kunci AEF saat ditemui di Bekasi menceritakan saat kejadian tahun 2016, dirinya bekerja di bengkel yang berada di lokasi penyerangan Vina dan Eki. Vina dan Eki yang berboncengan motor diserang dengan menggunakan batu. Kemudian para pelaku menggunakan 4 motor mengejar Eki dan Vina hingga ke flyover. Lokasi kedua korban ditemukan tergeletak di jalan. AEF menyebut penyerang merupakan sekelompok remaja yang kerap nongkrong di depan tempatnya bekerja. Pulang Tapi nggak tahu bang ada 2 korban yang meninggal pada saat kejadian di Cirebon ini. Belum tahu. Tapi posisi si korban ini sama temannya juga atau dia sama satu motor aja? Yang saya lihat satu motor. Satu motor aja. Tapi sama siapa korban ini nggak pernah ngelihat dia nongkrong juga di sini? Nggak pernah. Walau mengakui mengenali para pelaku dan DPO sebagai kelompok geng motor, tetapi AEF tidak mengetahui nama-nama mereka. Dari Cirebon dan Kabupaten Bekasi, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali meletus dengan tinggi kolom asap letusan 900 meter dari puncak pada Jumat pagi. Meski aktivitas vulkanik Semeru terus terjadi, akan tetapi masih dalam radius aman. Letusan Gunung Semeru teramati pada Jumat jam 6 pagi dengan asap letusan intensitas tebal mengarah ke sisi timur dan tenggara. Semeru mengalami 4 kali letusan dengan tinggi kolom asap 400 hingga 900 meter dari puncak. Aktivitas seismik juga terekam seismograf dengan 25 kali gempa. BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau para penambang pasir untuk waspada karena Gunung Semeru masih berstatus level 3 siaga. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari puncak dan juga dilarang beraktivitas di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari pusat erupsi. Pemirsa, kawah nirwana yang berada di Pekon Sukamarga, Kabupaten Lampung Barat, Lampung meletus dengan melontarkan asap putih setinggi 400 meter pada Jumat pagi. Warga sekitar diimbau waspada terhadap kemungkinan letusan susulan. Letusan kawah nirwana atau keramikan terekam video amatir warga. Terlihat kepulan asap material pasir disertai bebatuan terhempas ke udara setinggi 400 meter hingga membuat warga yang berada di sekitar kawah panik. Kawah nirwana merupakan lokasi wisata belerang, memang sering terjadi letusan, tetapi letusan kali ini dirasakan warga yang terbesar. Meski demikian tidak ada korban maupun kerugian material karena lokasi kawah jauh dari permukiman warga. Telah terjadi letusan di wisata keramikan
Pon Sukamarga, Kecamatan Suwoh, yang mengakibatkan semburan setinggi 200 meter dan mengeluarkan batu dan lumpur panas. Sehingga sekarang kami sebagai Satgas, aparat gabungan menghimbau masyarakat supaya tidak mendekati lokasi ledakan. Saat ini lokasi wisata Kawah Nirwana ditutup sementara dan warga diminta waspada terjadinya erupsi susulan. Dari Lampung Barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah yang ada di 2 kecamatan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terendam banjir. Banjir setinggi hingga 1 meter hingga memutus akses jalan disebabkan jebolnya tanggul Sungai Rowopolo saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Banjir setinggi 1 meter merendam ratusan rumah yang berada di 2 desa yang berbeda kecamatan, yakni Desa Rowosari, Kecamatan Tuntang, dan Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tak hanya memutuskan akses jalan, banjir juga merendam pekarangan rumah hingga masuk ke dalam rumah. Banjir disebabkan guyuran hujan deras sejak Kamis malam hingga Jumat pagi yang membuat Sungai Rowopolo meluap dan menjebolkan tanggul. Akibatnya air kembali tumpah dan merendam akses jalan serta rumah warga. Yang terdampak ada 2 desa. Untuk yang pertama itu Desa Rawosari meliputi 2 dusun, yaitu Dusun Rowopolo dan Dusun Rawosabi, Desa Rawosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Banjir yang melanda 5 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat merupakan banjir kiriman dari wilayah hulu Kabupaten Kuningan. Debit air Sungai Cisanggarung yang meluap merendam permukiman yang berada di sepanjang aliran sungai. Lebih dari ratusan rumah terdampak banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter. Sekitar 2 meter lebih ya? Oh, 2 meter. 2 meter lah. Ini yang keberapa kali berarti, Pak? Dalam tahun ini yang kedua kali. 2 kali. Parah semua, Pak? Parah. Ada yang rusak nggak, Pak, barang-barang, Pak? Semua lah. Sementara sebanyak 37 desa di 5 kecamatan Kabupaten Landak, Kalimantan Barat terendam banjir. Ketinggian air di sejumlah lokasi banjir bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter. Dampak dari banjir tersebut menyebabkan sedikitnya 875 kepala keluarga mengungsi dan sebagian dari mereka mengungsi ke kantor Kecamatan Nyabang. Kami sudah menerima informasi ada satu wilayah yang kedalaman airnya sampai 2 meter di dalam rumah. Nah, ini sedang kita lakukan verifikasi data. Banjir yang merendam sebagian wilayah di Kabupaten Landak sudah terjadi sejak sepekan terakhir akibat hujan deras disertai luapan air sungai. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jemaah calon haji asal embarkasi Solo SOC 42 menjadi kloter terakhir gelombang 1 akhirnya tiba di kota Madinah pada hari Jumat kemarin. Kloter ini mengalami keterlambatan pemberangkatan dari Bandara Adi Sumarmo karena masalah pesawat. Sebanyak 360 jemaah haji dari embarkasi Solo SOC Kloter 42 tiba di Hotel Luhluh Al Difaya Madinah pada pukul 10 pagi waktu setempat setelah tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah 1 jam sebelumnya. Kloter SOC 42 mengalami keterlambatan karena mengalami penundaan keberangkatan dari Bandara Adi Sumarmo. Seharusnya rombongan terbang pada Kamis sore menjadi Jumat dini hari waktu Indonesia Barat karena adanya pergantian pesawat. Ya, ada keterlambatan itu dia dari Garuda. Jadi ada kendala pesawat yang harusnya itu dari kloter kita 42 dipakai kloter sebelumnya karena pesawat sebelumnya ada kendala katanya. Saat proses pemberangkatan ada kendala di penerbangan, walaupun ada efek tentunya hal ini untuk layanan di Madinah, tapi kita tentu petugas akan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik untuk jamaah haji. Dengan datangnya kloter SOC 42, seluruh kloter yang masuk gelombang 1 telah tiba di Madinah. Selanjutnya kloter yang masuk gelombang 2 secara bertahap telah tiba di Jeddah sejak Jumat kemarin pada tanggal 10 Juni mendatang. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan.
Seorang jemaah asal Padang, Sumatera Barat meninggal dunia akibat serangan jantung saat melaksanakan umrah wajib di Masjidil Haram Mekah. Almarhum tetap akan mendapat haknya melaksanakan ibadah haji dengan badal haji. Muslim Ismail, jemaah asal Padang meninggal dunia saat melaksanakan umroh wajib di Masjidil Haram. Almarhum terjatuh saat melakukan tawaf pada putaran ke-7 atau terakhir. Tim kesehatan kloter dibantu tim emergensi Masjidil Haram segera melakukan penanganan terhadap korban. Jemaah sempat dievakuasi ke Azad Hospital tetapi dinyatakan meninggal pada jam 6 pagi waktu setempat. Kami atas nama PT Arab Saudi menyampaikan duka yang mendalam dan kita doakan dan kita husnuzon insyaallah almarhum Bapak Muslim Ismail min ahlil khair min ahlil jannah, karena yang bersangkutan bisa menyelesaikan tawaf putaran yang terakhir. Almarhum tetap mendapat haknya melaksanakan ibadah haji dengan badal haji dan pemerintah akan menerbitkan sertifikat badal haji untuk almarhum. Dari Mekah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus Naswar, iNews melaporkan. Pemirsa Wamen Parekraf, Angela Tadusudibio memberikan pemaparan materi seputar pariwisata kepada finalis Miss Indonesia 2024. Dalam pemaparannya, Angela menekankan pentingnya mengenali potensi pariwisata Indonesia untuk dipromosikan. Rangkaian karantina Miss Indonesia 2024 terus berlangsung dengan sejumlah pembekalan materi dari Dewan Juri. Kali ini Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Angela Tadusudibio, yang turut memberikan materi seputar pariwisata. Dalam sesinya, Angela mengajak ke-38 finalis untuk mengenali potensi pariwisata dari provinsinya. Pasalnya, dengan mengenal potensi pariwisata tiap provinsi, para finalis dapat menjadi agen promosi kepada wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, Angela menilai ajang Miss Indonesia memiliki kaitan yang erat untuk memajukan pariwisata. Angela berharap para finalis Miss Indonesia dapat menjadi wanita yang turut berkontribusi bagi sektor pariwisata tanah air. Saya kira pariwisata ini sangat erat hubungannya dengan Miss Indonesia karena mereka dari 38 provinsi dan bisa mewakili dari provinsi masing-masing, bisa mempromosikan Indonesia, itu satu. Kedua, karena pariwisata Indonesia itu adalah yang terdepan terkait women empowerment karena 54% dari tenaga kerja pariwisata adalah perempuan. Jadi ini juga relevan untuk Miss Indonesia dan tentunya pariwisata ini kan juga dampaknya terhadap sosial, budaya dan kemajuan ekonomi rakyat ini kan sangat besar, jadi sangat cocok juga dengan apa yang diperjuangkan di Miss Indonesia melalui Beauty with Purpose-nya mereka. Angela juga berperan sebagai Dewan Juri yang nantinya akan memilih sosok Miss Indonesia 2024. Kriteria manner, impressive, smart, and social menjadi unsur penting yang harus dimiliki wakil Indonesia dalam ajang Miss World ini. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Muhammad Faisal, iNews melaporkan.